Manik Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Wa ma arsalna qablak, niki manik Allah tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami mengutus sebelummu Muhammad illa rijalan, melainkan beberapa orang laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah olehmu kepada ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Ayat niki basun Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Jami' Al-Ahkam. Ayat niki menjadi raddun alaihim, menjadi sanggahan, penolakan atas penduduk Mekah kufar saat menganggap Nabi Muhammad SAW adalah basyarum mithlukum, manusia biasa, darah kelebihan, tidak ada yang istimewa pada diri Muhammad. Ingin din perlu tertendang menilai ayat sebelumnya. Jadi din endang lalu Muhammad, dia adalah manusia biasa, tidak ada keistimewaan yang akan menyebabkan kita harus tertarik kepadanya. Niki dinar, niki unin masyarakat Mekah. Perkataan masyarakat Mekah nikilah saat terjawab dengan maksud penolakan. Jadi tertolak ungkapan para kafir Quraisy bahwa wa ma arsalna qablak illa rijalan nuhi ilaihim, tidaklah kami mengutus sebelum Muhammad melainkan juga rijalan, beberapa orang laki-laki, yang nuhi ilaihim, kami berikan wahyu kepadamu. Dari niki sekaligus menjadi hiburan bagi Nabi, dari penguat hati bagi Nabi, entah saat tertuduh macam-macam isi masyarakat, bahwa sebelum kamu Muhammad manik Allah luwih para nabi dan rasul, nabi rasul yang kami berikan wahyu kepada mereka. Nah, dengan ayat niki memang dari segi sifat kemanusiaan antara tiang pelugum sami dengan Nabi kita Muhammad SAW, nabi-nabi rasul sebelumnya, mungkin dinarak perbedaan. Bahkan Nabi sendiri temanikan isi Allah untuk memperkuat jati diri kemanusiaan Nabi dengan mengatakan, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai, katakanlah Muhammad kepada mereka, ana basyarun, innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini adalah manusia, mithlukum, persis kanci sida pada. Lagu ta'bidun adalah diberikan wahyu. Yang membedakan tiang pelugum sami dengan para nabi dan rasul adalah nabi rasul niki mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada manusia sembarangan. Nah, nikilah yang membedakan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan masyarakat Mekah pada waktu itu. Pada entah dari dengan Arab, pada bahasanya Arab, budayanya, sifat hampir mirip. Lagu yang membedakan Nabi dengan mereka adalah Allah memberikan kepadanya wahyu. Nabi Muhammad marmara niki manik Allah Subhanahu wa taala sida mukbing wahyu.
merantak sabing orang-orang sebelummu. Dan umat-umat Nabi sebelumnya pun juga luwih ansak beriman, diterima para nabi dan rasul masing-masing. Luwih san nolak. Maka ndi yang jari aneh, ndi yang jari perkara yang terheranan apabila banyak, apalagi arak di kalangan masyarakat sak tolak, sak tuduh bermacam-macam. Nah inilah isi kandungan dari awal ayat sakep itu. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bermanik fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah olehmu kepada ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Pada dasarnya ayat niki diturunkan atau ditujukan kembali kepada penduduk Mekah. Yang mana penduduk Mekah niki sandi terima Nabi sebagai Nabi dan Rasul dan menolak segala sadatang dari Nabi. Niki temanikan insyaallah. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah olehmu kepada ahli zikir. Ulama tafsir berbahasa ahlu dzikri dalam ayat niki adalah dengan penter pada kitab At-Taurat dan kitab Al-Injil. Nah, ini ketuaan manik Allah tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum la ta'lamun, lamun pada tahun hakikat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan bertanya kepada ulama-ulama Nasrani. Silakan bertanya kepada ulama-ulama Yahudi. Sak paham tentang kitab Taurat dan kitab Al-Injil. Karena Nabi sebab Allah manikan dengan niki untuk bertanya kepada ahli kitab niki, karena di dalam kitab At-Taurat dan dalam kitab Al-Injil Allah Subhanahu wa taala niki menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa yang datang lemak seorang rasul dari kalangan Arab, dari kabilah Quraisy, membawa agama Islam. Tersebut rincian-rincian sifat Nabi, mulai lahir dalam keadaan yatim, dalam keadaan miskin, kemudian penjelasan tan yang dari pengarat bembek, terus sampai kepada yang terusir, akan diusir oleh masyarakat sendiri oleh gubukan. Ini kita sebut dalam kitab Taurat dan Injil. Semua yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil tentang Nabi saya terjadi pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki persis jadi kenyataan. Lalu kembali karena masyarakat Mekah pada waktu niki din paham tentang Taurat dan Injil. Atau boleh jadi mereka-mereka yang masih menganggap atau masih meyakini, masih beragama Yahudi dan Nasrani, dan terima ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sifat-sifat Nabi dan kedatangan Nabi niki karena hasadan min indihim, karena adanya sifat hasad, adanya sifat teloati. Jadi teloatin bahwa Nabi yang akan datang berikutnya dari kalangan bangsa Arab. Sementara Nabi-Nabi Sendinman atau Nabi-Nabi Sawah niki adalah dari kalangan Bani Israel. Nah maka Allah Subhanahu wa taala manikan kepada mereka untuk coba berketuan. Saya Muhammad tentu atau tidak akan menjadi nabi dan rasul utusan Allah. Lagu searan dengan berawal dari sentimen, berawal dari ada kebencian, takabur, maka segala kebenaran biasanya sulit diterima. Segala bentuk kebenaran hak niki akan
tertolak dari hatinya. Dan inilah saat terjadi pada bangsa Quraisy sebagian. Adapun mangkin niki ahlu dzikri niki bisa bermakna lebih umum, yaitu para ulama yang paham akan Alkitab, Al-Quran, yang paham akan As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ahlu dzikri, ulama-ulama yang paham, atau mereka-mereka atau para ulama yang paham mengenai Kitabullah, Al-Quran, paham mengenai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.